Oke, bertemu lagi dengan Kak Sigit di Bimbel Privat Like Education Penggilingan Cakung, Jakarta Timur. Nah, hari ini Kak Sigit mau ngebahas soal IPA lagi ya. Kelas 8 tentang gelombang, tapi ini lebih merinci ke gelombang bunyi. Oke, langsung aja kita mulai dengan ucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Perbedaan antara gema dan gaung terletak pada, nah ini hari ini kita ngebahas gema dan gaung. Nah, dua proses ini ya, ini adalah dua proses yang terjadi pada gelombang bunyi, yaitu lebih tepatnya pada bunyi pantul. Nah, yang perlu kita ketahui adalah gema sama gaung itu artinya apa dan bedanya itu apa. Nah, jadi Kak Sigit akan jelasin dulu ya. Gema itu adalah bunyi pantul yang suara bunyi pantulnya itu terdengar beberapa saat setelah bunyi asli. Jadi kalau di gema ini ada jeda waktunya ya. Sedangkan gaung itu adalah bunyi pantul yang suara bunyi pantulnya itu bersamaan mengikuti suara bunyi asli, kayak gitu. Jadi ini nggak ada jeda waktunya, bedanya di situ. Kalau gema ada jeda waktunya, kalau gaung tidak ada jeda waktunya. Nah, supaya lebih mudah dimengerti, Kak Sigit akan ngasih contoh nih. Misalkan gema dulu ya. Misalkan gema, Kak Sigit teriak misalkan, "Woi!" Nah, terus sedetik, 2 detik, 3 detik, tiba-tiba ada lagi yang teriak, "Woi!" Kayak gitu. Nah, itu bukan orang lain atau dari makhluk lain gitu misalkan yang teriak gitu, bukan. Tapi itu sebenarnya tetap suara dari Kak Sigit, cuma dia memantul pada dinding-dinding yang memantul, nggak cuma dinding doang ya, bisa goa, bisa lain sebagainya. Kemudian dia memantulkan ke arah Kak Sigit lagi dengan jeda waktu tertentu. Nah, itu disebut gema. Sedangkan kalau gaung contohnya misalkan Kak Sigit teriak, "Woi!" Nah, terus ada lanjutannya itu. Misalkan nih, "Woi, woi, woi, woi." Nah, kayak gitu. Jadi ada lanjutannya. Nah, itu, disebut gaung. Jadi bunyi pantulnya itu mengikuti bunyi asli. Nah, itu dulu yang harus kita tahu. Nah, sekarang kita disuruh membedakannya. Yang A, jarak sumber bunyi dengan pendengar. Yang B, jarak sumber bunyi dengan dinding pantul. Yang C, amplitudo dan frekuensinya. Yang D, kelengkapan kata yang terdengar. Nah, jawabannya yang benar apa? Jawabannya benar adalah B. Kenapa B? Karena kalau gema, jarak sumber bunyi dengan dinding pantulnya agak jauh. Sedangkan kalau gaung, dia lebih dekat. Oleh sebab itu, kalau gema dia ada jeda waktunya, sedangkan kalau gaung dia mengikuti bunyi aslinya. Jadi jawabannya apa, Kak? Jawabannya adalah B, gitu ya. Oke, sampai sini dulu kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.